Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Ohel Ve'Shetiah HaMashiach, artinya makanan dan minuman Mesias. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Vav, Kaf, Lamet, dibaca Ohel, makanan. Shin, Taf, Yud, He, dibaca Shetiah, minuman. Mem, Shem, Yud, Het, dibaca Hamashiach, Mesias yang diurapi. Lengkapnya Ohel Ve'Shetiah HaMashiach, makanan dan minuman Mesias bagian kedua. Matius pasal 6 ayat 11 King James Version, berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Sebagai bagian dari masyarakat Yahudi, Yesua dipastikan makan roti. Bahkan ia juga mengajarkan murid-muridnya untuk meminta roti kepada Bapa Surgawi sebagai makanan sehari-hari seperti ayat yang dibaca tadi. Karena makanan pokok bangsa Indonesia bukan roti, ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesua juga melipat gandakan roti untuk memberi makan 5.000 orang yang membutuhkan dalam Matius 14 ayat 15-21. Ketika hari sudah malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sepi dan waktunya sudah larut. Suruhlah orang banyak itu pergi agar mereka dapat pergi ke desa-desa dan membeli makanan." Tetapi Yesua berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Dan mereka berkata kepadanya, "Di sini kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan." Dia berkata, "Bawalah itu kepadaku." Kemudian dia memerintahkan orang banyak untuk duduk di atas rumput. Dan dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan menengadah ke langit. Dia memberkati dan memecah-mecahkan serta memberikan roti itu kepada para murid. Dan para murid memberikannya kepada banyak orang. Maka mereka semua makan sampai kenyang. Lalu mereka mengambil sisa rotinya, terkumpul 12 keranjang penuh. Yang makan itu kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kitab suci mengatakan bahwa roti menguatkan hati, levav manusia. Mazmur 104 ayat 15. Commentary Exposition of the Entire Bible menulis tentang ayat ini. Dan roti menguatkan hati manusia. Roti dibuat untuk menunjang kehidupan manusia menjadi makanan utamanya. Dan oleh karena itu disebut penopang kehidupan. Nabi Yesaya menyebut kehidupan ditunjang oleh seluruh bagian roti. Yesaya 3 ayat 1. Dengan cara seperti inilah Tuhan memelihara isi rumahnya. Secara rohani ini pun benar. Mesias Yesua sendiri sebagai roti kehidupan mendukung kehidupan rohani umat Tuhan, dipelihara serta dikuatkan untuk setiap perbuatan baik. Bayangkan sepotong roti yang tergeletak di atas piring di depan kita. Dalam arti tertentu itu benda mati, tidak ada perkembangan lagi. Namun ada suatu saat di masa lalu ketika benda ini memiliki kehidupan. Sebagai gandum yang hidup, ia minum air, mengkonsumsi nutrisi,
dari tanah, menyerap sinar matahari dan bertambah besar. Pada saat diletakkan di piring kita, gandum itu sudah mati. Lama-kelamaan akan berjamur dan menjadi rusak. Tetapi meskipun tanpa kehidupan, roti tersebut masih memiliki kemampuan untuk memberi rasa enak dan memuaskan rasa lapar kita. Bahkan ibaratnya mengisi bahan bakar ke dalam tangki kita untuk memberi tenaga guna beraktivitas. Makanan diubah menjadi energi kinetik sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tubuh kita. Ini sesuatu yang sering kita anggap remeh. Keajaibannya hampir tidak terlintas dalam pikiran kita. Albert Einstein berkata, hanya ada dua cara menjalani kehidupan. Yang pertama adalah seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Itu benar. Beberapa dari kita tidak suka memikirkan hal-hal kehidupan sehari-hari. Melihat segala sesuatu termasuk makanan kita dan bagaimana makanan itu berinteraksi dengan tubuh kita sebagai tangan mujizat Tuhan yang akan mengubah kita dari memuji apa yang sudah diciptakan menjadi memuji Dia yang sudah menciptakan semuanya di tempat yang selayaknya. Keadaan lain yang biasa kita sebut lapar menyebabkan mata kita yang dibuat oleh Tuhan secara ajaib menikmati roti yang ada di atas piring. Nafsu makan kitalah yang memberi keinginan untuk makan. Tangan kita dengan cekatan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulut kita yang dibuat juga dengan luar biasa oleh Tuhan. Di sana adalah tempat indera pengecap yang sudah menunggu untuk berkoordinasi dengan air liur yang telah tersedia. Semua ini digabungkan dengan proses mengunyah untuk menikmatinya dengan gigi kita dan dengan syaraf pengecap menikmati kesedapannya. Setelah dikunyah hingga mencapai ukuran yang halus, ia kemudian dikirim melalui saluran pencernaan ke dalam perut kita yang telah menunggu, ke bagian rumit yang berisi mesin pembuat energi yang siap pakai dan paling diperlukan. Sekarang pikirkan sejenak, betapa menakjubkannya Tuhan menciptakan semua ini. Tidak hanya memberi kita tenaga, energi, tapi juga pada saat yang sama memberi kita kenikmatan. Seluruh bagian tubuh, otot, otak, jantung, dan hati membutuhkan energi untuk bekerja. Energi ini berasal dari makanan kita yang kita makan. Tubuh kita mencerna makanan yang kita makan dengan mencampurkannya dengan cairan asam lambung dan enzim di perut. Saat lambung mencerna makanan, karbohidrat, gula dan pati dalam makanan dipecah menjadi jenis gula lain yang disebut glukosa. Lambung dan usus kecil menyerap glukosa, kemudian melepaskannya ke aliran darah. Saat berada dalam aliran darah, glukosa dapat langsung digunakan sebagai energi atau disimpan dalam tubuh kita untuk digunakan pada saat lainnya. Pentingnya roti bagi bangsa Israel kuno ditunjukkan oleh frekuensi munculnya kata lechem dalam Tanakh dan Brit Hadasah bahasa Ibrani. Roti disebut lebih dari 300 kali dalam bahasa asli kitab suci, baik lechem dalam bahasa Ibrani atau artos dalam bahasa Greek. Roti atau lechem dalam masyarakat Ibrani merupakan bagian penting dari setiap hidangan. Karenanya, lechem dipakai untuk menggambarkan makanan secara umum. Pentingnya roti bagi umat Israel terlihat dengan munculnya fitur roti dalam banyak peribahasa Ibrani. Misalnya dalam Amsal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan roti, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ayat ini mengajarkan melakukan pekerjaan yang nyata, bukan hayal antah berantah seperti berburu harta karun dari kapal si Raja Anu yang karam di Laut Indonesia. Apa manfaat roti bagi kesehatan tubuh kita? Roti hampir setiap kali makan dan diperkirakan itu akan menyediakan 50-70% kalori harian yang diperlukan orang pada umumnya.
Di Israel pada musim semi sekitar Hari Raya Pesak yaitu Maret-April, orang membuat roti jelai yang disebut juga roti orang miskin. Sedangkan roti gandum banyak tersedia sesudah Hari Raya Shavuot atau Pentakosta sekitar bulan Juni. Bagaimana perbandingannya dengan nasi dalam hal kalori? Nasi putih cenderung memiliki lebih sedikit kalori dibandingkan dengan roti gandum. Untuk 100 gram nasi putih kira-kira sekepal tangan mengandung sekitar 130 kalori. Sementara roti gandum bisa mencapai 265 kalori per 100 gram. Jadi kalau Anda sedang fokus pada diet rendah kalori, nasi putih bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, ahli gizi yang dapat menjelaskannya. Roti gandum dikaitkan dengan banyak manfaat kesehatan. Ini menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, serta menguatkan fungsi liver. Roti gandum kaya akan nutrisi penting seperti mangan dan selenium. Di zaman Alkitab, apakah roti dimakan bersama dengan lauk lain seperti daging? Ya benar, ketika Yesua menceritakan kisah anak yang hilang, dia memberitahu kita dengan tepat bagaimana ayah dari anak yang hilang merayakan kembalinya anak bungsunya dengan menu spesial, yaitu daging sapi muda, Inggrisnya itu veal, seperti yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tingkat kegembiraan sang ayah terlihat dari penyembelihan anak sapi yang tambun. Jamuan ini digambarkan oleh Yesua sebagai pesta yang meriah karena sang ayah menyajikan makanan terbaik yang dapat ia sediakan. Daging sapi muda yang dagingnya sangat empuk. Ini merupakan ungkapan pujian Yesua terhadap daging sapi muda. Ini bukan sekedar iga utama atau sekedar daging sapi, tetapi dapat dikatakan ini adalah daging sapi terbaik yang bisa dinikmati penggemarnya. Situs web All My Chef menegaskan keistimewaan daging sapi muda atau disebut veal. Bangsa Romawi kuno sangat menyukai daging sapi muda veal, yaitu bagian daging dekat perut sapi yang berusia 4-5 bulan saja. Daging ini masih terus menjadi daging yang populer di Italia sampai sekarang. Bahkan lebih banyak dikonsumsi dibanding dengan daging sapi lainnya. Sejak dahulu diakui, makan daging sapi muda adalah tanda kekayaan. Anda harus kaya agar mampu menyembelih hewan dengan bagian daging yang langka ini. Yesua sering menyebut Abraham dalam kitab suci. Mungkin ketika dia berbicara tentang ayah yang bersukacita yang merayakan anaknya dengan menyembelih daging anak sapi yang gemuk, dia juga mempunyai ingatan serupa dalam pikirannya. Karena di dalam Kejadian 18 ayat 7-8 tertulis, seekor anak sapi yang lembut dan baik disembelih ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 7-8. Dan Abraham berlari ke arah kawanan itu, mengambil seekor anak sapi yang empuk dan baik, memberikannya kepada seorang pemuda, dan dia bergegas menyiapkannya. Maka dia mengambil mentega dan susu serta anak sapi yang telah dia siapkan, dan menyajikannya di hadapan mereka, dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon ketika mereka makan. Namun perjamuan ini lebih dari sekedar makan siang pada umumnya. Karena dalam Kejadian 18 ayat 1 tertulis bahwa Adonai menampakkan diri kepadanya. Salah satu dari 3 tamu Abraham adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bermanifestasi dalam wujud manusia. Menurut tafsir yang ada, ini dikenal sebagai Theophany, penampakan Elohim dalam wujud manusia. Atau bahkan Christophany, penampakan Mesias sebelum kelahiran di Bethlehem. Jika kunjungan kepada Abraham ini memang merupakan sebuah Christophany,
maka Yesua tidak hanya menganjurkan konsumsi daging sapi muda dalam perumpamaan anak yang terhilang, tapi dia sendiri juga memakannya ketika daging tersebut disiapkan oleh Abraham. Namun hal itu bukan saja di masa lalu, tetapi di masa depan juga. Akan ada jamuan makan kembali bersama Abraham seperti yang tertulis dalam Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakov dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Jamuan makan ini diungkapkan sebagai perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Elohim. Dalam tradisi Yahudi, jamuan kawin anak domba ini diantisipasi dalam ritual Seudat Mosiah, jamuan Mesias, yang dilakukan setiap tahun pada akhir hari raya roti tak beragi, Hag Hamatzot. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia sudah mengadopsi ritual ini sejak tahun 2018. Apa manfaat daging sapi muda untuk kesehatan? Dalam artikel berjudul 7 rahasia manfaat daging sapi muda untuk kesehatan dalam situs 21gourmetstreet.com diinformasikan bahwa daging sapi dan daging sapi muda kaya akan nutrisi, mineral, dan vitamin penting. Namun daging sapi muda memiliki sesuatu yang unik yang membuatnya menjadi makanan yang sangat sehat. Daging sapi muda memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi pada umumnya, dan sangat rendah kandungan lemak jenuhnya, sehingga kita disarankan untuk mengonsumsinya. Daging sapi muda mengandung lebih banyak protein dibandingkan daging sapi biasa. Jadi, bagi pemakan daging yang mencari lebih banyak protein, daging sapi muda direkomendasikan. Daging sapi muda juga rendah kalori, dengan hanya 179 kalori dalam potongan bulat atas 3 ons. Daging sapi muda diperkaya dengan vitamin B, termasuk B12, tiamin, riboflavin, niacin, dan asam pantotenat. Orang yang rutin mengonsumsi daging sapi dapat dengan mudah beralih ke pilihan daging sapi muda sebagai pilihan yang lebih cerdas dan sehat. Seperti daging sapi muda merupakan sumber zinc yang sangat baik, menyediakan 25% zinc yang dibutuhkan dalam makanan kita sehari-hari. Karena empuknya, daging sapi muda lebih mudah dicerna oleh tubuh kita dibandingkan daging sapi lainnya. Orang yang kesulitan mencerna daging merah lainnya bisa mencoba daging sapi muda. Bagaimana penyiapan daging pada zaman Alkitab? Di zaman Alkitab, daging disiapkan dengan beberapa cara berbeda. Yang paling umum adalah memasaknya dengan air sebagai kuah atau rebusan. Misal dalam Yehezkiel 24 ayat 4 dan 5. Daging yang direbus dengan bawang bombay, bawang putih, dan bawang daun, serta dibumbui dengan jintan dan ketumbar dijelaskan pada tablet paku Babilonia kuno, yang kemungkinan besar juga dengan cara yang sama dilakukan di Israel kuno. Daging rebus dianggap sebagai hidangan yang layak disajikan kepada tamu terhormat. Hakim-Hakim 6 ayat 19-20. Cara yang kurang umum untuk mengolah daging adalah dengan memanggangnya di atas api terbuka. Namun cara ini dilakukan khususnya untuk daging anak domba Pesak saat ada bait suci. Untuk penyimpanan jangka panjang, daging sapi diasapi, dikeringkan, atau digarami. Tentang garam, apa fungsi garam dalam masyarakat Israel di zaman biblikal? Garam adalah bumbu yang paling umum dan penting. Ayub 6 ayat 6. Ini ditunjukkan dengan referensi di seluruh Alkitab. Pemakaiannya bahkan diperintahkan sebagai bagian dari persembahan korban, Imamat 2 ayat 13. Garam dipakai dalam konteks perjanjian garam, perjanjian setia dalam masyarakat Ibrani. Jika demikian, garam mempunyai arti simbolis yang penting. Dalam jamuan Erev Syabat pun, kita membubuhkan garam pada roti kalah yang dimakan sebagai perjanjian setia Tuhan dan umatnya.
Dengan makna seperti ini, kita menjadi paham mengapa Yesua mengatakan, "Kamulah garam dunia," Matius 5 ayat 13. Ini berarti kita orang percaya harus dapat membumbui kehidupan yang tawar di dunia ini dengan menjadi kehidupan yang bermakna. Sejajar dengan itu, kehidupan kita sebagai murid-murid Yesua menyatakan kesetiaan Tuhan akan janjinya. Dan sebaliknya, kita juga menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita. Kita menjadi orang yang mengawetkan nilai-nilai kehidupan yang bermakna sesuai dengan pengajaran Tuhan. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Kita terus doakan perdamaian di Timur Tengah dan mujizat Tuhan untuk pembebasan 133 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas, serta hikmat bagi Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk pertimbangan dan langkah strategis yang harus diambilnya. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu Because He Lives oleh Yosua Aaron, penyanyi Yahudi Mesianik dan tim dari Garden Tomb di Yerusalem. Tuhan memberikan anaknya, kita panggil dia Yesua. Nama asli Ibrani Yesus adalah Yeshua, yang berarti Adonai keselamatan. Benar, sebagai umat yang setia kepada Mesias Yesua, jangan biarkan orang lain mengesankan mereka lebih tahu nama asli penebus kita. Tiba saatnya saya, Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. God sent His Son. They called Him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds
future, and life is worth the living just because he lives. זה שהוא חי ממלאני נחת, זה שהוא חי מסיר אימה, כי הוא ריבון. אני יודע את חיי לעד אחיה בתחייתו. זה שהוא חי ממלא בי נחת, זה שהוא חי מסיר